Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku soleh-solehah, kita akan mempelajari koordinat kartesius, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mudah, sederhana, senang, dan insya Allah paham. Oke, sekarang kita mulai memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kamu perhatikan grafik-grafik berikut ya. Nah, itu ada garis L1, L2, L3, dan L4. Dan grafik kedua ada M1, M2, M3, dan M4. Grafik ketiga ada garis N1 dan N2. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Di sini ditanya garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu X adalah sumbu yang dengan posisi horizontal, sedangkan sumbu Y dengan posisi vertikal. Kalau yang ditanya sejajar dengan sumbu X, berarti bila garis tersebut diperpanjang maka tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Nah, ternyata yang sejajar dengan sumbu X ini adalah garis L. Nah, kita tuliskan di sini L1. Untuk penamaan garis harus huruf kecil ya. Nah, kemudian L2, L3, dan L4. Nah, kemudian garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, sekali lagi konsepnya, apabila garis tersebut diperpanjang maka tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Ternyata yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, tulis M1, M2, M3, dan M4. Nah, lanjut, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, tegak lurus berarti dia berpotongan dengan sudut 90 derajat, atau bahasa lainnya adalah tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah, kemudian kita lihat itu siku-siku. Berarti jawabannya masih sama, yaitu M1, M2, M3, sama M4. Lanjut, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sama, sekali lagi yang tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y berarti. Nah, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Yang dimaksud adalah garis L1, L2, L3, L4. Nah, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, kita perhatikan yang dimaksud di sini adalah garis N1 memotong di titik ini ya pada sumbu Y, dan di titik sini pada sumbu X. Dan N2 masih sama seperti N1, memotong di sini, kemudian di titik koordinat X. Nah, sehingga yang dimaksud garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah N1 dan N2. Oke, paham ya? Kita lanjut, sekarang kita masuk pada latihan. Untuk latihan 1, gambarlah garis L yang melalui titik itu ya, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Pertama, kita tentukan dulu koordinat titik 3, min 5. Nah, titik A kita kasih nama titik A ya, koordinat 3, min 5. Nah, kita diminta menggambar garis L dengan syarat melalui titik A, tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita bisa gambar seperti ini ya. Nah, berarti garisnya itu harus melewati titik A, atau bisa juga seperti itu. Nah, tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, bisa ya dipahamin. Nah, tentu garis yang bisa digambarkan banyak ya, bisa lebih dari satu. Nah,
Semoga anak-anakku bisa memahami dengan 3 garis inilah cukup ya. Kita kasih nama L1 L2 dengan L3. Nah, kita lanjut. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini koordinatnya ditentukan. Yang penting syaratnya garis M dan N sejajar. Nah, kalian bisa gambarkan ya. Bisa kamu gambarkan seperti ini ya. Dengan syarat garis M dan N harus sejajar. Nah, tanda sejajar itu dengan tanda arah panah ya. Atau bisa juga digambar di sebelah sini. Nah, intinya garisnya adalah sejajar tapi tidak tegak lurus baik dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kita kasih tanda panah. Nah, kita masuk latihan 3. Diketahui A 3,2, B 3,6 dan C min 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini sudah ada titik koordinat. A 3,2, B 3,6 dan C itu min 5,2. Nah, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita lihat itu kedudukannya bagaimana. Nah, garis A A1 ya, ini kecil ya, huruf kecil. Nah, nama garis huruf kecil. Kemudian A itu tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian sejajar dengan sumbu Y. Kita lanjut untuk jika dibuat ya, ini garis yang kita buat dari titik A dan C, kita sebut saja garisnya ini adalah B, maka kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y berarti terhadap sumbu X B itu sejajar. Nah, tetapi garis B ini tegak lurus dengan sumbu Y. Bisa dipahamin ya. Sekarang bagian C. Buat garis melalui titik B dan C. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita lihat tampak garis C yang warna merah ini dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, juga tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Tetapi garis C ini berpotongan di titik ini pada sumbu X dan berpotongan di sumbu Y di titik ini. Nah, bisa dipahamin ya. Ini untuk materi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.